master plan, ya. Strategic master plan, jelaskan, oh tidak. Oke, kalau strategic master plan itu berarti adalah nanti ada rencana induk, ya. Master plan itu adalah rencana induk, di mana rencana induk itu adalah sebuah rencana yang memang akan melibatkan atau sorry, bukan akan melibatkan, yang membutuhkan waktu itu lebih dari 1 tahun, karena dia jangka panjang. Biasanya antara 3 sampai 5 tahun gitu ya master plan. Untuk memetakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan agar tujuan dari perusahaan secara jangka panjang itu bisa dilakukan secara efektif, ya. Kemudian ada, project control gitu ya. Kalau project control ya berarti nanti di sini akan memantau bagaimana, kemajuan gitu ya, atau tingkat kemajuan dari, project yang kita lakukan. Kemudian data processing schedule nanti di sini akan memaksimumkan penggunaan sumber daya ya, yang memang, sumber daya yang digunakan itu yang jumlahnya terbatas dan tertentu. Sehingga nanti seluruh tugas ya, itu harus diorganisasi dan juga, jadwal dari pengolahan data itu bisa ditetapkan oleh si manajemen. Kemudian ada steering committee, berarti kita nanti akan memberikan tanggung jawab kepada seseorang gitu ya. Jadi nanti setiap project itu ada, steering committee-nya, siapa yang akan diberikan tanggung jawab, bahwa setiap, project itu pasti ada satu manajer dan juga timnya. Nah, sehingga nanti kalau misalnya tim ini, ada apa ya istilahnya, tanggung jawabnya lah, dia harus tanggung jawab, sehingga nanti kalau ada kegagalan dan juga keberhasilan dari setiap project, ya itu adalah tanggung jawab dari si tim tersebut. Kemudian ini juga nanti berkaitan dengan bagaimana penilaian kinerja secara periodiknya, ya seperti apa. Kemudian sistem performance measurement itu adalah nanti pengukuran, kinerja sistemnya. Jadi, sebuah sistem itu bisa dievaluasi dengan tepat, ya, maka sistem itu harus bisa terukur dengan menggunakan, teknik atau metode pengukuran tersendiri, ya. Kemudian post implementation review ini berarti kaji ulang, ya. Jadi kaji ulang, setelah adanya implementasi dari sistem, ya. Nanti, untuk melihat apakah pengembangan proyek tersebut itu sudah berjalan dengan akurat atau belum, gitu ya. Oke, yang keempat itu adalah pengendalian akses fisik. Jadi nanti yang keempat sama kelima ini adalah pengendalian akses fisik dan juga akses, logis, ya. Akses fisik itu berarti nanti kemampuan dari, yang kita lihat itu adalah kemampuan dalam menggunakan peralatan komputer. Itu adalah akses fisik. Jadi kita melihat, seseorang itu bisa melakukan akses fisik berarti dia bisa, atau memiliki kemampuan dalam menggunakan peralatan komputer. Sedangkan kalau untuk akses logis itu adalah, di mana orang tersebut itu memperoleh akses terhadap data perusahaan, ya, akses logis. Jadi, oh orang ini tuh memang punya wewenang nih untuk, mengakses data tersebut, gitu ya. Jadi dia ada pengendalian akses logis dan juga akses, apa namanya, fisik. Kalau akses fisik berarti peralatannya, tetapi kalau logis itu adalah wewenangnya. Jadi orang ini memiliki akses atau tidak terhadap data perusahaan. Yang pertama ini adalah akses fisik. Ya, ini adalah kewenangan untuk menggunakan fasilitas pengolahan fisik, pengolahan data atau fisik gitu ya. Di sini kategorinya adalah komputer. Nah, pengendalian fisik ya itu adalah membatasi seseorang yang akan menggunakan fasilitas fisik. Jadi kita membatasi orang-orang, tertentu yang bisa mengakses komputer. Ya, yang bisa mengakses komputer. Ya, karena kalau besok saudara bekerja, ya biasanya satu bagian itu memiliki PC sendiri atau komputer sendiri. Nah, untuk menggunakan orang atau orang yang menggunakan PC saudara itu belum tentu bisa.
Jadi satu orang itu akan diberikan kewenangan untuk PC yang dia gunakan. Nah, itu adalah pengendalian akses fisik, ya contohnya. Kemudian cara-caranya untuk melakukan pengendalian akses fisik adalah yang pertama itu adalah menempatkan komputer di ruang terkunci dan izin akses hanya diberikan kepada karyawan yang diberikan otorisasi, gitu ya. Nah, di sini kalau misalnya bagian-bagian kayak bagian accounting ya ataupun mungkin bagian keuangan, itu biasanya memang akses untuk komputer itu sangat dijaga ya. Sehingga hanya orang-orang tertentu atau orang di bagian tersebutlah, bahkan tidak semua bisa mengakses ya, biasanya hanya kepalanya saja yang bisa atau kepala keuangan saja yang bisa mengakses ya, yang diberikan kepada karyawan aksesnya. Kemudian ruang komputer hanya memiliki satu atau dua pintu. Ya, ini berlaku kalau setiap ruangan itu maaf, setiap orang memiliki satu ruangan tersendiri. Beda cerita kalau misalnya satu office bilik, biasanya kalau saudara lihat-lihat kayak mungkin di TV atau mungkin di media sosial bahwa kalau kita lihat di perkantoran itu kan apa namanya, satu ruangan bareng-bareng gitu ya. Tetapi kalau saudara perhatikan, akses keluar masuknya cuma satu. Nah, maka itu adalah salah satu bentuk pengendalian akses secara fisik. Nah, biasanya nanti di dalam apa namanya, di bagian pintu itu akan diberikan CCTV supaya nanti kelihatan siapa yang keluar masuk atau siapa yang membawa, mungkin ada yang mengambil peralatannya atau bagaimana, itu hanya bisa dilewati oleh satu tempat, gitu ya, satu pintu. Kemudian menggunakan ID karyawan, ya. Jadi kalau setiap karyawan itu biasanya nanti akan ada ID, ya, kartu ID gitu ya. Apa namanya, kartu identitas. Kalau misalnya modelnya kayak co-working space gitu, kalau kayak di Jakarta gitu kan, satu gedung itu ada beberapa perusahaan, ya dia diberikan akses dengan menggunakan kartu, satu gate, kemudian nanti yang bisa masuk hanya yang memiliki kartu. Kemudian pengunjung diharuskan menandatangani sebuah daftar hadir atau log. Ya ini digunakan untuk mengkaji atau nanti bisa melihat siapa saja yang sudah menggunakan komputer kita atau komputer yang apa namanya, yang ada di ruangan tersebut. Kemudian memasang kunci pada PC, ya ini kalau misalnya memang akan diberikan kunci ya bisa gitu ya. Jadi akses kunci secara fisik maupun nanti dalam bentuk password. Oke. Kemudian masuk ke akses logis, ini adalah kewenangan menggunakan program data dan sebuah fasilitas yang ada di dalam komputer. Jadi setiap satu karyawan dengan yang lain mungkin memiliki akses yang berbeda, ya aspek logis yang berbeda. Apa misalnya satu bagian bagian accounting, ada yang namanya bagian accounting khusus untuk menangani piutang, ada yang khusus menangani utang. Maka dia hanya mempunyai akses logis atau kewenangan hanya di bagian utang saja, atau piutang saja, atau pajak, atau yang lain. Gitu. Jadi biasanya ada yang dibagi-bagi. Untuk perusahaan besar biasanya punya accounting itu paling enggak minimal 6. Ya, nanti akan dibagi-bagi sesuai dengan kebutuhannya. Ada yang pajak sendiri, ada yang kas sendiri, kemudian ada yang piutang sendiri, utang